Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perkenalkan nama saya Danang Pramono Jati. Danang Pramono Jati. Nah, NPM-nya 03. Nah, MK Kapitas Leksa UTS. Nah, contoh soal dan pembahasan. Soal dan pembahasannya. Yang pertama, mengapa kita berpikir kritis dalam menganalisis suatu hal? Nah, jawabannya, berpikir kritis mengajarkan untuk menganalisis suatu gagasan atau ide menjadi lebih spesifik dan berakhir pada suatu kesimpulan. Perbedaan ide atau gagasan tersebut akan membuat Anda berpikir kritis, yaitu untuk menemukan kejelasan persamaan maupun perbedaan dari masing-masing kumpulan semua ide tersebut. Nah, contoh yang kedua, soal yang kedua ya. Manfaat apa yang bisa kita dapat berpikir kreatif mengevaluasi? Nah, manfaatnya dari berpikir kritis yang mencakup tindakan untuk mengevaluasi situasi, masalah, atau argumen dan memilih pola investigasi yang menghasilkan jawaban terbaik yang bisa didapat. Nah, yang ketiga, alasan kita berpikir kritis dalam evaluasi. Keterampilan berpikir kritis akan mengajarkan kita untuk mempertanyakan informasi yang kita terima dengan rasional tanpa harus menjadi agresif. Pada akhirnya, keterampilan ini akan membantu kita mengambil keputusan yang lebih baik. Nah, contoh soal pembahasan berpikir kreatif. Nah, yang pertama kan berpikir kritis. Nah, yang kedua itu berpikir kreatif. Nah, ada contoh soal 3 nih. Yang pertama itu, bagaimana proses berpikir kreatif siswa dalam pemecahan masalah matematika? Nah, jawabannya dalam penyelesaian masalah yang mengarah pada berbagai cara penyelesaian matematika yang lebih bervariasi sesuai dengan proses berpikir yang dimiliki, sehingga akan melatih kemampuan berpikir siswa dalam menguraikan berbagai ide dalam melaksanakan setiap masalah. Yang kedua itu, soal yang kedua, apa itu merancang pembelajaran kreatif? Nah, jawabannya, dalam merancang pelajaran kita ingin memasukkan keterampilan inquiry yang melibatkan pertanyaan tingkat tinggi serta menciptakan lingkungan yang melibatkan pemikiran kreatif dan pemikiran inovatif. Nah, contoh soal yang ketiga dari berpikir kreatif adalah bagaimana cara mengembangkan berpikir kreatif atau diri kita, di dalam diri kita, yaitu ya. Nah, caranya yang pertama, amatilah sesuatu yang kenal. Tujuan adalah untuk melatih dan mempertajam ingatan. Contoh yang kedua atau cara yang kedua, jangan menunda pekerjaan. Dengan adanya persiapan waktu yang baik selama bekerja, maka otak menghasilkan pekerjaan yang optimal. Nah, soal yang kedua itu penjelasan dimensi proses kognitif yang digunakan. Nah, yang ditanyakan itu soal berpikir kritis itu, yang pertama, subdimensi proses kognitif yang digunakan untuk menemukan kejelasan. Nah, yang kedua itu sama saja. Ya, yang pertama tadi menemukan kejelasan, yang kedua itu menggunakan membedakan. Nah, yang ketiga itu ada berpikir rasional. Nah, ini buat soal berpikir kreatifnya. Nah, yang pertama itu ada memecahkan masalah. Yang kedua itu keterampilan berpikir. Yang ketiga itu digunakan mencari solusi. Nah, soal yang terakhir nih, tingkat kognitif. Soal tentang berpikir kritis yang digunakan C1 sampai C6 dan indikator siswa dapat dikatakan memenuhi tingkat kognitif yang ditetapkan pada soal. Nah, yang pertama itu tingkat kognitifnya menemukan gagasan kognitif dengan
dalam C1 sampai 6. Nah, yang pertama itu C1. C1 itu memahami, C2 itu mengetahui, C3 mencermati, C4 mengamati, C5 mengerti, dan C6 jelas indikatornya untuk mengukur kemampuan berpikir tinggi adalah menganalisis, mengevaluasi, dan mengkreasi, dan siswa dapat memenuhi tingkat kognitifnya. Nah, yang dua itu tingkat kognitifnya mengevaluasi kognitif dalam C1-nya memeriksa, C2-nya mengkritis, C3-nya evaluasi, C4-nya analisis, C5 memahami, C6 konsep dasar. Nah, indikatornya mampu memimpin kelas dan siswa dapat memenuhi tingkat kognitif. Nah, di soal yang ketiga itu tingkat kognitifnya mengajarkan, kognitif C1-nya penilaian, C2-nya menerapkan, C3-nya hasil pembelajaran, C4-nya kemampuan, dan C5 tanggap, dan C6 sama saja tetap tanggap. Nah, indikatornya mampu menguasai pembelajaran dan siswa mampu memenuhi tingkat kognitifnya. Nah, yang terakhir nih, tingkat kognitif soal tentang berpikir kreatif. Yang pertama kan kritis, nah sekarang yang kreatif. Yang pertama, tingkat kognitifnya melatih kemampuan berpikir. Dalam C1-nya pemahaman, C2-nya mengamati, C3-nya mencermati, C4-nya menjelaskan, C5-nya merumuskan, C6 mengingat. Nah, indikatornya kelancaran hasil pembahasan dan siswa dapat memenuhi kognitif. Yang kedua, tingkat kognitif keterampilan. Nah, kognitifnya itu keterampilan tingkatnya ya. Kognitif dalam C1 sampai C3 itu berkreasi, dan C4 sampai C6 itu menganalisis indikatornya menghasilkan ide-ide, mengemukakan dan menjelaskan, dan siswa dapat memenuhi kognitif. Nah, yang terakhir nih, yang ketiga nih, tingkat kognitifnya mengembangkan kognitif dari C1 sampai C3 itu sungguh-sungguh, C4 sampai C6 itu pantang menyerah. Indikatornya kemampuan berpikir kritis, dan yang kedua kewawasan yang luas, dan siswa dapat memenuhi kognitifnya. Nah, saya kira sekian, hanya itu yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.